Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Yang saya hormati para kesepuhan masyarakat Kebuirang yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ngaji saya sedikit menyampaikan mohon maaf. Sebetulnya saya ini gak biasa ngaji seperti ini. Hanya Pak Solah ini minta untuk saya bisa memberikan sesuatu yang kiranya bisa manfaat untuk kita semuanya. Untuk itu sebelumnya tentu kalau ada kata kalimat saya yang tidak pas, mari kita benarkan bersama-sama. Ini ngaji bersama-sama. Ya. Saya tidak nuturi penjenengan, tidak tausiah pada penjenengan, tetapi ini ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan ngaji bareng itu biasanya lebih banyak manfaatnya daripada mendengarkan. Untuk itu dalam kesempatan ini saya sekali lagi mohon maaf bila mana dalam penyampaian nanti banyak kekurangannya. Kesempatan ini semuanya insya Allah kita bicara tentang Ramadan. Hampir semua kegiatan apapun, pengajian apapun, pasti judulnya itu Ramadan. Gitu. Nah, apa sih keutamaan bulan Ramadan itu? Nah, ini yang perlu kita sama-sama memahami dan betul-betul bisa mengamalkan daripada apa yang hikmah daripada bulan Ramadan. Saya teringat dengan salah satu kisah yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat Rasulullah sedang khutbah Jumat. Di tengah-tengah khutbah Jumat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau membaca amin, amin, amin sampai 3 kali. Para jamaah dan para sahabat saat itu tercengang, merasa kaget dan heran. Kenapa Rasulullah pada waktu khutbah kok ada kata-kata amin, amin, amin sampai 3 kali. Setelah selesai khutbah, para sahabat merapat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau bahasa Jawanya, kenapa opo panjenengan kok waktu khutbah kok mengatakan amin, amin? Rasulullah menjawab, saya tadi waktu khutbah didatangi malaikat Jibril, bisik-bisik kepada saya, kata Rasulullah.
Apa itu yang dikatakan ya Rasulullah? Ternyata bisikan dan doa daripada malaikat Jibril. Ya Rasulullah, doa malaikat Jibril. Abaikanlah doa-doa orang yang tidak segera meminta maaf kepada kedua orang tua di bulan sebelum Ramadan, yaitu Sya'ban. Artinya apa? Bahwa kita sebelum Ramadan itu sebaiknya segeralah meminta maaf dulu kepada kedua orang tua jikalau kita masih ada orang tua. Ini sangat penting. Begitu juga sebaiknya kita dengan sesama, terutama serumah. Suami meminta maaf kepada istri. Istri meminta maaf kepada suami. Tetangga, sesama tetangga. Ini sebaiknya sebelum Ramadan kita harus meminta maaf dulu kepada sesama. Kalau ingin ibadah puasa kita lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kira-kira panjenengan ini kalau istri sudah meminta maaf kepada suami ibu, sampun? Sampun? Insyaallah. Ini udah keliwat tapi nggak apa-apa. Nanti setelah buka ini begitu datang rangkul suaminya, ya minta maaf. Jadi sebelum kita meminta maaf kepada Allah, maka kita harus meminta maaf dulu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kepada kedua orang tua. Kok sampai sejauh itu malaikat Jibril bisik-bisik kepada Rasulullah? Karena saking pentingnya kita meminta maaf. Harus selalu meminta maaf. Nah, terkadang istri itu berat meminta maaf ke suami. Padahal ibadah yang paling besar pahalanya yaitu meminta maaf. Apa artinya qiraatul Quran? Panjang dari maghrib sampai subuh. Tetapi kita belum pernah meminta maaf kepada suami. A'udzubillah min dari. Sama tahajud malam qiyamul lail bapak-bapak ini di masjid. Tapi kita tidak pernah meminta maaf kepada istri. Padahal istri pun yakin kita ini sebagai suami banyak sekali dosa-dosa kita. Pak Lukman, kok ngaji Ramadan kok ngaji dosa? Karena Ramadan itu adalah hari atau bulan yang maghfirah. Bulan yang penuh pemaaf. Allah memaafkan kita. Ya apalagi kita. Bapak Ibu sekalian, masuk ke bulan Ramadan. Tadi sudah, sebelum Ramadan kita mengisi dengan meminta maaf. Oke, Bu? Siap, ya? Allah. Mari sampai di sini lah.
Syahrul Ramadan, ada yang mengatakan Syahrus Syam. Yaitu bulan Ramadan itu bulan yang melaksanakan puasa. Gak ada bulan itu yang satu bulan dipakai puasa itu hanya bulan Ramadan. Ya. Yang lain biasa-biasa aja. Tapi Ramadan satu bulan penuh dipakai untuk puasa. Wajib orang muslimat itu puasa. Udah mafhum itu, udah mafhum, udah semuanya mengerti. Syahrul Maghfirah. Ya. Bulan Ramadan itu bulan yang mana Allah memberikan ampun kepada semua manusia. Ya. Ramad, dibakar dosa-dosanya, diampun. Ini kesempatan bulan Ramadan ini kita harus banyak istighfar. Harus banyak munajat kepada Allah untuk memohon kepada Allah. Apa keutamaannya? Keutamaan bulan Ramadan, kalau kita di bulan-bulan biasa memohon maaf, ya, istighfar satu kali hanya satu. Tetapi di bulan Ramadan, kalau istighfar kita memohon maaf kepada Allah satu, itu dilipat gandakan. Baca Al-Quran satu ayat, berapa pahalanya? Lipat ganda. Nah ini keuntungannya. Makanya orang-orang dulu di bulan Ramadan itu semua amaliyah soleh itu dikeluarkan. Yang bisa sodakoh, sodakoh. Yang bisa ngaji, ngaji. Yang bisa tahajud, tahajud. Yang bisa qiraatul Quran, qiraatul Quran. Semuanya amaliyah kita di dunia ini sama Allah dilipat gandakan. Tuh, Pak Lukman, saya ini baca Quran gak lancar. Bisanya hanya kulhu. Gak apa-apa, baca kulhu. Baca 1000 kali sama dengan menghafalkan Al-Quran berapa kali. Kulhu 1 kali sama dengan membaca Al-Quran 1 Al-Quran. Di bulan Ramadan. Loh, saya ini gak lancar baca hanya Yasin aja. Gak apa-apa, Yasin bulak-balik aja. Karena waktu kecilnya gak rajin ngaji, akhirnya setelah tua lupa semua. Kartu. Ya. Al-Fatihah aja, gak apa. Yang penting kita iqra'ul Qur'an. Kapan saja. Mau goreng ote-ote, bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah berulang-ulang. Insya Allah semua amaliyah di bulan Ramadan ini karena dilipat gandakan, hikmahnya nanti setelah Ramadan. Ya. Ini keuntungannya di bulan Ramadan. Semua amaliyah di kita, amaliyah soleh dilipat gandakan. Aku ini nggak bisa baca Al-Quran. Saya ini nggak bisa baca Al-Quran. Saya ini keberatan sholat tahajud malam. Nggak bisa. Masih banyak amaliyah yang tidak langsung. Seperti apa? Berbuat baik kepada orang lain. Ya. Berbuat baik kepada orang lain itu pahalanya kalau tidak ikhlas, kalau kita ikhlas sama dengan menghatamkan Al-Quran. Asal ikhlas. Kenapa? Ibadah itu kuncinya ikhlas. Ikhlas itu tidak memandang kepada siapapun kecuali hanya ingin dapat ridha Allah.
Saya teringat dengan Pak Iya, luar biasa itu. Ya, maaf ya, saya bukan memuji beliaunya. Yakin nanti akan mengalir. Saya kalau ke tempat dia, saya suruh bikinkan apa gitu ya, ngelasin. Gak mau dibayar. Luar biasa. Saya suruh bikinkan bakaran sate itu untuk santri. Pak bikinkan ini, suruh ngitung, gak mau. Berkali-kali saya. Saya yakin amal dia inilah yang akan nanti ketemu di surga. Tidak dengan nilai besarnya, tetapi karena ketulusannya. Padahal maaf, saya mampu bayar, tapi dia ingin beramal karena saya ngurusi santri. Ini contoh. Jadi tidak harus beramal itu dengan baca Al-Quran saja, tidak harus dengan tahajud saja. Amalia kita sehari-hari yang ada di lingkungan kita, berbuat baik kepada tetangga, itu adalah amal yang terbaik. Kira-kira nih kalau dihitung sama tetangga, kalau masak itu kira-kira buka ini, nih Mbak, saya punya semur daging. Ada nggak yang ngirim gitu? Ya tuh terong gitu ya. Balado terong. Ya, balado terong. Satu piring dianterin ke tetangganya. Ya. Nggak usah besar-besar. Satu piring kecil. Ya, bulan Ramadan kita memberikan buka kepada orang yang sedang lapar. Luar biasa. Ini yang akan mengalir. Insya Allah setelah ngaji ini langsung nanti tetangga dianterin. Gampang. Jadi gampang cari ridha Allah pada bulan Ramadan itu gampang sekali. Jangan berpikir berat tahajud malam. Baca Quran sehari semalam. Gak kuat kita. Yang gampang-gampang saja. Yang penting ikhlas mencari ridha Allah. Terus apalagi sih di bulan Ramadan ini yang harus kita kejar? Di bulan Ramadan yang paling utama, ya, yang paling utama yaitu karena bulan Ramadan dikatakan bulan Al-Quran. Kenapa? Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Yang tadinya kita mungkin baca Al-Quran hanya waktu sholat saja dan waktu wirid saja, Fatihah. Tetapi di bulan Ramadan ini, fa insya Allah, walau ayatan, walau kalimatan, kita semuanya pasti membaca Al-Quran. Terus, okay. Quran. Kalau enggak bisa baca Al-Quran, sudah Al-Quran aja dibawa pakai tidur. Ya, digenggam aja gini. Ya Allah, saya saking cintanya kepada Al-Quran, ingin membaca Al-Quran, tapi saya tidak lancar. Saya pegang Al-Quran. Saksikan ya Allah, saya ini cinta terhadap Al-Quran. Al-Fatihah. Insya Allah, dengan seperti itu pun, yakin Ika akan menjadi saksi nanti. Yang sepuh-sepuh ini, yang sebentar lagi dijemput tuh sama malaikat, ya, udah di samping tempat tidur kita ada Al-Quran supaya jadi saksi. Oke, Pak Ahmad tinggal berapa? Sekarang udah 60 berapa umur jenengan? 72. Udah bonusnya berarti udah berapa tuh? Luar biasa. Nah, jadi sebelum dijemput maka dekatlah dengan Al-Quran. Oke? Waktu jualan Al-Quran bawa, ya, Al-Quran dibawa di tempat
jualan itu. Pas sepi, Bismillahirrahmanirrahim, baca 1 ayat 2 ayat, simpen lagi. Insya Allah ngejaga kita Al-Quran. Ya. Terus selain Al-Quran yang diutamakan apa? Amalia pada bulan Ramadan bukan hanya dengan membaca Al-Quran saja. Yang tadinya kita berat untuk sedekah, Pak, insya Allah kalau puasanya kabul diterima oleh Allah, hati kita itu pasti lunak, lembut, ingin selalu berbuat baik, yakin. Itu tanda orang yang puasanya diterima oleh Allah. Yang tadinya atos, mau sedekah aja berat, abot gitu. Tapi bulan Ramadan, Pak, insya Allah kalau puasanya baik, maka hatinya akan diberi kelembutan sama Allah. Gitu. Mau nggak sedekah? Pengen kan? Sedekah. Biasakan sedekah di bulan Ramadan. Sekecil apapun sedekah kita, yang penting ikhlas, saya katakan tadi. Yakin dengan sedekah kita, maka tatba'ul bala. Yang tadinya susah, yang tadinya sempit rezeki kita, yang tadinya kita sumpah kehidupan kita, karena sedekah maka akan membuka dari segala kesulitan itu. Ya. Biasanya kan kita lebih banyak ingin diberi daripada memberi, betul? Di bulan Ramadan dibalik. Di bulan Ramadan harus dibalik. Sekalipun kita hanya punya beras 1 cangkir, maka utamakan sedekah. Saya yakin dengan amaliyah-amaliyah tadi itu yang mengantarkan kita akan lebih dekat kepada Allah. Pak, insya Allah kalau kita sudah dekat dengan Allah, kehidupan kita pun akan dimudahkan. Ini harus diyakini oleh kita. Ini ngajinya kayak serius ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya mohon maaf. Ini ngaji saya ini ngaji yang tidak punya pegangan apa-apa, ya, yang tidak punya landasan, hanya keinginan silaturahim saja. Mudah-mudahan dengan apa yang kita temukan ini manfaat untuk kita semuanya. Sampai jam berapa? Sampai maghrib. Sama di sini sekali. 14 sekali. Saya kira gajinya mungkin 10 menit, setelah itu buka bersama ya udah. Kan pahalanya lebih besar itu kalau buka bersama itu. Kira-kira mungkin di dalam kesempatan ini saya ingin ada semacam sharing tanya jawab. Ini lebih enak. Berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan yang lain. Saya kira ini lebih banyak manfaatnya. Saya kasih kesempatan, Pak Sol. Ngaji bareng ini supaya ada masukan, ide atau unek-unek yang disampaikan.
Ya, ini pengajian Ramadan menurut saya seperti itu. Saya kasih kesempatan pada ibu semuanya, mungkin ada yang ingin bertanya. Monggo. Monggo ibu-ibu ngapunten teng pangkat. Baik, ini pertanyaannya nih kalau dijawab salah nih, waduh repot juga ini. Nanti dibantu Pak Sol. Jadi tradisi atau bukan tradisi ya, ulama-ulama kita itu kalau ada orang yang meninggal, dia tidak melakukan sholat misalnya sekian tahun, ada yang tidak puasa, diganti dengan fidyah. Fidyah itu kalau di tempat saya itu ada ditebus apa ya, dengan emas ya. Ada yang seperti itu, ada dengan kulhu berapa ribu kali ya. Macam itu untuk mengganti apa namanya sholatnya dia. Ada juga yang kalau di tempat saya itu beras ya, pakai beras ya. Takarannya berapa itu kalau di sini? Kalau di saya itu satu sama dengan zakat ya. Zakat dengan fitrah kurang 2,5. Berapa? Yang tadi pertanyaannya bagaimana orang memberikan fidyah tetapi bergantian. Ya. Jadi misalnya dari Pak Sol, tolong bisa diambilkan kaidahnya Pak Sol. Takut salah saya, soalnya berkaitan dengan hukum. Niku Mbak Fidyah itu nih. Mbak Fidyahnya berpundi? Oh, bayarkannya setiap hari atau boleh satu kan? Kalau memberikan fidyah itu kan tidak terbatas kepada orang siapa, orang kaya, orang miskin dan sebagainya, nggak ada aturannya. Dan memberikan di mana saja tempat silahkan, ya. Karena kita sudah meniatkan untuk fidyah kepada orang tua. Beda dengan zakat. Kalau zakat kan ada asnafnya. Ya, asnaf itu yang harus menerima fakir, miskin, ya, dan seterusnya. Ada 7 asnaf. Kalau fidyah tidak. Kepada masyarakat umum lagi pengajian jenengan seperti ini, jenengan menyerahkan tidak sah. Itu yang menyerahkannya. Hanya jumlahnya berapa? Nah ini mungkin Pak Sol bisa. Kalau satu hari 5 waktu meninggalkan sholat sekian, berarti kan sekian mud gitu. Ada nggak rincian Pak Sol? Kalau fidyahnya puasa ya. Kalau sholat apa boleh diganti? Sholat apa bisa diganti sama fidyah? Yang ada kan puasa. Kalau sholat itu wajib sebisanya. Cuman memang ada yang Menggantikan. Nah, jadi dia
digantikan oleh anggota keluarganya untuk menggantikan sholatnya. Tapi yang saya tahu tidak ada ini apa sholat ya kewajiban masing-masing. Cuma ada juga yang mengatakan dia digantikan oleh anggota keluarga. Ya, Saya pernah dulu pernah bapak saya. Diganti. Bila meninggal bapak saya yang pelakin habis meninggal itu beberapa rakaat berapa hari yang meninggal lagi. Langsung biasa bareng-bareng sama keluarganya. Pernah bapak saya. Dulu. Ya. Ya belum soalnya keluarganya yang Ya, jadi untuk fidyah ini kalau puasa maka diganti dengan beras atau apa namanya, terutama dengan makanan yang menguatkan kan. Kalau meninggalkan sholat itu kan kewajibannya sampai orang itu masih sadar, terbaring masih tetap wajib melaksanakan. Kecuali orang yang sudah udur, apa namanya ya, sudah tidak punya ingatan lagi, sudah hilang kewajibannya. Ya. Seperti apa? Jongkok ya. Kan sudah awah, tidak ada kewajiban sholat. Orang awah itu sudah hilang sholatnya kan. Sholat itu kan bagi orang yang punya akal. Kalau sudah tidak punya akal, ya bagi orang yang apa? Jongkok itu apa kalau di sini? Orang jongkok itu orang yang sudah tidak normal lagi. oh ya. Nah, itu tidak punya kewajiban. Terima kasih. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Karena ini ngaji bareng, kalau salah bareng-bareng. Kalau benar juga bareng-bareng. Baik, untuk mengakhiri pengajian sore hari ini, saya tadi mengawali dengan kisah Rasulullah SAW. Untuk mengakhiri ini juga kita tabarukan kepada Masyayikh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai guru kita semuanya, yang mana beliau itu adalah seorang ulama yang bisa memberikan ilmu pencerahan kepada kita semuanya, mendapatkan suatu keberkahan bagi kita semuanya yang ada di lingkungan Tugu Ireng ini. Yang mana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mendirikan pesantren pada saat itu bukan waktu yang menyenangkan, tetapi waktu penjajahan Belanda yang luar biasa. Tantangannya luar biasa. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari waktu mendirikan pesantren itu diganggu. Bukan diganggu secara nakut-nakutin, tetapi sampai kepada fisik. Konon ceritanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu waktu santrinya belum banyak. Pondoknya kan masih gubuk ya. Mungkin jenengan udah tahu sejarahnya. Itu tiap malam itu santri itu selalu diganggu. Sampai-sampai suatu saat itu santri nggak bisa tidur. Bilik pondok itu ditusuk sama pedang. Dan itu berkali-kali. Suatu saat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari karena melihat kondisi yang tidak menyamankan, tidak enak kepada santri, beliau mendatangkan teman-temannya kiai-kiai yang dari Cirebon, Ki Abbas, untuk memberikan suatu ilmu ya, supaya santri-santri ini betul-betul tegar, kuat menghadapi gangguan-gangguan dari mereka-mereka yang tidak senang dengan agama. Yang hebatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu tidak melawan secara fisik kepada
pengganggu atau pada orang-orang yang tidak senang dengan agama. Tetapi Hadratus Hasyim Asy'ari justru memberikan contoh yang baik kepada mereka, menolong, karena mereka butuh kehidupan. Sampai-sampai Hadratus Hasyim Asy'ari itu dakwah kepada mereka-mereka yang mengganggu pesantren itu luar biasa ya, dengan nilai kebaikan. Orang itu diramut sama Hadratus Hasyim Asy'ari. Ada yang dijadikan tukang jaga kebun, ada yang dijadikan supir dokar. Semuanya dicukupi kehidupannya oleh Hadratus Hasyim Asy'ari. Walaupun Hadratus Hasyim Asy'ari mendatangkan pendekar dari Cirebon, tidak dengan kekerasan sama sekali, tetapi dengan kebaikan. Nah, ini mungkin yang harus kita contoh, bahwa untuk dakwah, untuk memberikan nilai kebaikan di lingkungan kita, tidak harus dengan fisik, tetapi dengan nilai kebaikan. Ini insya Allah masyarakat Tebu Ireng ini, Seblak ini, ya, semakin baik dibandingkan dengan sebelumnya. Kenapa? Karena panjenengan semua yang sepuh-sepuh ini sudah bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, maka anak-anak cucu kita akan menjadi baik. Yang paling terkesan perjalanan Hadratus Hasyim Asy'ari, ya, ini ada satu cerita, santri itu dulu beling, tahu beling? Ya. Itu kalau ada kereta lewat bawa tebu, santri dulu tuh suka ngambil, ya, ngodot gitu. Kan dulu mungkin rel kereta sini juga ya, rel kereta yang biasa bawa tebu itu. Nah, satu saat santri itu ada yang ngambil tebu, ketahuan sama mandor, akhirnya ditangkap santri itu, ditahan. Kedengaran sama Hadratus Hasyim Asy'ari, karena mungkin merasa, ya Allah, santri ngambil itu. Ada satu saat Hadratus Hasyim Asy'ari mungkin munajat kepada Allah, pabrik itu mati. Akhirnya teknisinya mendatangkan dari Belanda, dari mana-mana, tidak bisa untuk menemukan penyakit di mesin itu. Akhirnya salah satu tokoh di sana coba datang kepada Hadratus Hasyim Asy'ari, minta doanya. Akhirnya datang kepada Mbah Hasyim, meminta doanya lah, minta petunjuk supaya pabrik ini bisa hidup lagi. Konon ceritanya, konon, tapi ya ini kan sejarah dulu itu tidak ditertulis ya. Hadratus Hasyim Asy'ari akhirnya ngebutkan surban, mesin hidup lagi. Itu salah satu karomah daripada Hadratus Hasyim Asy'ari. Nah, ini yang terkadang kita sering melupakan, ya, kebesaran Hadratus Hasyim Asy'ari. Untuk itu saya mohon kepada panjenengan semuanya yang ada di sini, sekalipun kita tidak pernah ngaji secara langsung kepada Hadratus Hasyim Asy'ari, tapi kalau ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan karomah, wasilah daripada beliau, saya pesan kepada panjenengan semuanya, setiap saat, ya, kita kirim Fatihah, tawasul kepada Hadratus Hasyim Asy'ari. Niatkan, ya Allah, mudah-mudahan saya tafaulan kepada beliau, tabarukan kepada beliau, mudah-mudahan anak cucu kita, ya, dijadikan anak-anak yang soleh. Pak, insya Allah dengan keyakinan itu maka akan mengalir keberkahan kepada kita. Saya orang jauh, ya. Saya kalau tidak karena wasilah barokah Hadratus Hasyim Asy'ari, nggak ada apa-apanya. Ya. Nih beliaunya ini hidup di samping pondok ini berpuluh-puluh tahun.
Berapa puluh tahun jenengan melayani santri? 40 tahun. 40 tahun. Berkah. Berkah. Karena wasilah Hadratus Hasyim Asy'ari. Dan saya perhatikan, tiap sholat duhur pasti dia berjamaah ke masjid Tubuh. Berkah. Pamat, jenengan jualan di depan itu tahun pinten? Paman. Tahun pinten jualan di depan pondok jenengan? 80. Ya? Depan pondok 76 sama Bu Endel ya. Dia profesi dia. Iya. Berkah sampai sekarang tetap. Iya. Sama ya. Nah, insya Allah semuanya. Ya. Itu karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian masyarakat Tubuh Ireng ini, sekalipun jenengan sekali lagi tidak langsung kita ngaji kepada Hadratus Hasyim Asy'ari, tapi monggo hati kita nyambung dengan Hadratus Hasyim Asy'ari dengan selalu membacakan Suratul Fatihah setiap pada sholat. Pak insya Allah kehidupan kita akan diberi keberkahan. Kiranya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.